Oke, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ini suara saya terdengar dengan jelas ya? Oke, tetap semangat adik-adik. Jadi, selamat datang di forum grup diskusi dari Magenta Media. Oke, perkenalkan, saya Sonya, bisa manggil saya Kak Sonya. Jadi, pagi ini kita akan membahas tentang bahasa Inggris ya. Jadi udah siap semua deh ya. Jadi bahasa Inggris ini nanti posisinya ada di Soshum dan juga di Saintek. Oke. Jadi kali ini yang kita bahas adalah bedah konsep inti materi UTBK SBMPTN 2022. Jadi ada Saintek dan ada juga Soshum, begitu ya. Mungkin di sini juga ada adik-adik yang gabung jadi gapir, jadi silahkan. Untuk ini nanti ada beberapa catatan, silahkan dicatat. Mungkin ada poin-poin penting yang mau ditanyakan. Nanti kita buka sesi tanya jawab di akhir. Oke, langsung saja ya. Jadi di sini yang saya bahas pertama dulu posisi bahasa Inggris di UTBK sebelum tahun 2021 ya. Nah, penting ini untuk dibahas. Kenapa? Karena kita kalau mau maju perang berarti harus ngerti strategi dulu deh ya. Yang pertama di tahun 2020 ketika waktu itu ada COVID-19 ya dek ya. Jadi bahasa Inggris itu bergabung dengan PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum. Sorry deh ya, ini ada gangguan. Mohon maaf, ini jadi ada gangguan. Langsung aja ini ya lagi. Saya balik lagi. Oke, bergabung dengan PPU jumlah soalnya 10, lalu blocking time-nya 11 menit, jadi satu soal sekitar 1,1 menit deh ya. Jadi lalu ini tahun 2021 diujikan sebagai mata uji sendiri terpisah, tapi penilaiannya masuk ke komponen PPU gitu deh ya. Nah, jadi jumlah soalnya bertambah menjadi 15. Mohon maaf ini ya. Ini ada gangguan teknis, mohon maaf. Jumlah soalnya menjadi 15, lalu blocking time-nya juga menjadi 15 menit, berarti satu soal 1 menit. Terus ini untuk materinya nanti berisi tentang bacaan, bacaannya, jadi teks semua, tidak ada grammar. Di tahun 2020 seperti itu, lalu di tahun 2021 berubah deh ya. Untuk tipsnya, nah ini ada beberapa tips yang bisa kita coba. Tenang saja. Yang pertama, tentu saja don't be panic ya. Yang biasanya sering kesalahan yang dilakukan oleh adik-adik adalah panik. Ketika ini ya, ketemu teks yang panjang banget, karena besok yang kita pelajari adalah teksnya panjang, bisa sampai 5 paragraf, ini minimal minimal 3 sampai 4 sampai 5 paragraf bisa deh ya. Lalu yang kedua tipsnya adalah pay attention to the questions. Jadi perhatikan, mohon maaf ini ada gangguan ya kalau saya klik selalu muncul suara seperti itu, mohon maaf. Jadi kita mulai dari sini ya. Jadi baca kalimat yang penting saja, jadi important sentence. Jadi jangan semua dibaca teksnya. Yang selanjutnya jelas nanti ini ya, trik selanjutnya yang nomor 4, pelajari materi bahasa Inggris. Nah, nanti saya jelaskan materinya apa saja. Materinya seperti ini ya.
jadi ada pertama nanti mencari main idea, inference, organization, dan lain-lain. Ini yang harus kamu perhatikan. Ini semua sudah saya tuliskan di buku. Jadi di buku bedah konsep inti materi UTBK itu tadi ya. Nah, totalnya di sini ada 17 subbab, tapi saya ini nanti saya bahas sampai poin-poinnya aja. Jadi silahkan perhatikan ini, Dek. Nah, 1 sampai 17 perhatikan ini. Nah, yang sering muncul seperti apa? Main idea terutama inference, conclusion. Nah, nanti kita akrabkan apa sih itu main idea, apa itu inference, apa itu conclusion, organization, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya materi bahasa Inggris untuk UTBK ini diambilkan dari tipe soal TOEFL. Jadi kita harus mengakrabkan materi-materi TOEFL seperti ini. Jadi ini sering banget keluar di TOEFL kayak course, tone, purpose, reference, restatement, hipotesis, dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika kamu belajar bahasa Inggris, pelajari dulu apa yang besok keluar. Nah, yang keluar ini intisari atau kisi-kisi dari bahasa Inggris deh ya, yang keluar seperti ini. Oke. Nah, lalu ini deh ya. Ini saya tuliskan text type. Jadi tipe teks di UTBK ada 4 poin ini. Harus dihafalkan. Ini sudah saya tuliskan juga explanation, ada exposition, ada report text, ada discussion text. Nah, yang peluang keluar besok di UTBK adalah 4 jenis teks ini gitu ya. Nah, ini banyak sudah dibahas di sekolah, di explanation sama exposition text ini keluar di kelas 11 deh ya. Mungkin masih ingat materi kelas 11 dulu atau kalau lupa silahkan dibuka lagi materinya gitu ya. Report text juga sering dibahas juga, lalu discussion text ini biasanya muncul di semester 2 ya, di kelas 12. Nah, gitu. Nah, kuncinya di sini. Jadi selain belajar tentang explanation, exposition, report, dan discussion, kita harus belajar tentang ini ya, kisi-kisinya tadi. Nah, yang ini tadi. Nah, text type. Lalu tambahannya di sini. Jadi ada tambahan materi bahasa Inggris di tahun 2001. Bentar ya. Nah, ini tadi explanation text, exposition, dan report text, discussion tadi harus diperhatikan. Lalu tambahan materinya di UTBK 2021. Lah ini yang baru ya. Yang new ya, hot news ini ya, baru. Jadi muncul di 2021 tambahan materinya apa? Yang pertama modals. Modals itu kata bantu. Nah, mungkin ada yang masih ingat materi dulu di SMA. Nah, diingat-ingat ya. Modals itu apa? Contohnya seperti ini, penggunaan may, can, must, should, dan seterusnya. Nah, lalu ada lagi conditional sentence. Nah, conditional sentence, maaf, saya balik lagi ya, tadi mengganggu itu. Oke, conditional sentence itu kalimat pengandaian, itu juga diajar di kelas 11 akhir dan kelas 12 awal, kadang juga dibahas di sekolah. Itu kalimat pengandaian tipe 1 sampai 3. Jadi bisa aja muncul tipe 1, bisa aja muncul tipe 2, tipe 3, dan seterusnya. Jadi ini selain keluar di kelas 11, ada juga di kelas 12. Ini kemungkinan besok keluarnya 1 nomor. Jadi modal 1 nomor, conditional sentence juga 1 nomor. Nah, yang terakhir tambahannya ini ya, conjunction. Nah, conjunction itu seperti apa? Ini juga dibahas di kelas 11. Ini penting banget untuk belajar tentang konjungsi atau kata hubung. Kalau kata hubung kalian belum paham, nanti untuk menjawab teksnya agak susah deh ya. Nah, jadi ini ya ada however, moreover, because of, nevertheless, dan seterusnya. Nah, ini. Nah,
Ini juga sudah saya tuliskan di buku, coba nanti dicek lagi ya. Text type, jadi kuncinya 3 poin ini, saya ulangi lagi, mungkin tadi yang kelewatan ya. Kisi-kisinya, tipe soalnya besok seperti ini, lalu text type-nya, ada 4 tipe teks, yang terakhir tambahannya ini. Nah, lalu yang selanjutnya kita bahas ini deh ya. Main idea-nya. Nah, main idea ini sering muncul di soal SBMPTN, bahasa Inggris terutama ya. Oke. Jadi, besok ada soal seperti ini. Ada sekitar 4 paragraf. Di sisi kiri ada namanya line. Nah, di sini ada line 5, 10, 15. Nah, apa sih maksud dari angka ini? Nah, angka ini menunjukkan nah, angka ini menunjukkan sebelah kiri deh ya, silahkan diperhatikan. Sebelah kiri di situ ada angka 5, 10, 15 itu menunjukkan baris. Nah, jadi perhatikan. Misalkan nanti ada baris ke-17, ada kata tertentu yang harus kamu cari. Masa kamu mau ngitung 1 sampai 17 lah, nanti waktumu habis. Jadi angka di samping itu membantu kita memahami, mempercepat mencari barisnya itu tadi ya. Nah, lalu apa yang harus kamu lakukan ketika ketemu teks yang panjang seperti ini? Nah, kuncinya silahkan dicek di sini deh ya, paragraf 1. Nah, silahkan dibaca paragraf 1 3 baris itu ada various types of vaccine are classified and derived. Nah, berarti perhatikan kata kuncinya yakni classified sama derived. Classified berarti kan klasifikasi. Kalau diklasifikasikan berarti ada berapa macam. Nah, baru kuncinya memang cek paragraf 1 dulu. Bisa ide pokoknya di awal, bisa di akhir, lah baru kamu lanjutkan baca paragraf 2, 3, dan seterusnya. Tapi tidak usah semua, cukup baca paragraf 2 yang kalimat awal, paragraf 3 kalimat awal, dan seterusnya. Gitu deh ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya, nanti kita tanya jawab di akhir aja. Nah, soalnya seperti apa? Soalnya di belakang deh ya, bentar. Nah, soalnya seperti ini. Nah, bentuk soalnya what of the following expresses the main idea? Nah, kayak gini, kamu kan tadi sudah membaca paragraf 1. Di paragraf 1 tadi, yang menjadi kata kunci adalah derive. Nah, berarti poinnya kata derive itu artinya berasal ya, atau diperoleh dari. Nah, ada berapa tipe tadi? Ada 3 tipe. Tipe di paragraf 2, di paragraf 2, 3, dan 4. Jadi ada 3 tipe derive. Nah, dari kata itu berarti jawabannya yang tepat adalah pilihan C gitu ya. Nah, jadi usahakan menjawab soal seperti ini harus cepat gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini poin kedua yang kita bahas adalah inference atau conclusion atau implication. Nah, ini juga sama ada line di sisi kiri di situ. Nah, inference, conclusion atau implication itu mencari kesimpulan dari yang ditanyakan di teks. Misalkan soalnya seperti ini, it is implied in the passage that, nah kayak gitu. Kelihatan ya.
Oke, saya highlight. Gimana mencari seperti ini dengan cepat? Kuncinya lihat pilihan jawaban ya. Di sini ada A, B, C, D. Berarti yang dilihat di sini fokus kepada leaves atau daunnya. Nah, berarti yang kamu cari adalah warna daunnya seperti apa. Nah, silakan kamu cek di sini. Di sini ngomongin pohon ya, trees. Nah, di sini ada kata kunci warna. Nah, mana warnanya di kata evergreen ini ya. Green itu kan hijau. Ever itu selalu hijau terus. Berarti dia tidak berubah warna, selalu hijau. Nah, berarti di sini jawabannya apa? Misalkan kamu jawab A, dia berubah warna jadi biru. Brown, coklat. Ketika winter, ketika autumn, berarti A, B salah ya. Nah, yang C, both types, ingat loh ya, di sini ada kata both. Both itu artinya keduanya, berarti baik tipe pohon California sama tipe sequoia itu ya, ada dua tipe. Nah, yang C di sini sama-sama berubah jadi brown, dari kecoklatan. Padahal, nah di sini ditulis evergreen, berarti tidak berubah. Berarti jawaban yang tepat adalah di sini, neither. Neither itu maknanya dari kata not ditambah either, maknanya negatif, berarti tidak berubah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D, gitu ya. Oke, kita next. Yang selanjutnya adalah organization of the text. Ini juga muncul, peluang munculnya satu nomor, gitu ya Dek ya. Organization itu kita disuruh mengecek apa itu namanya, susunan dari teks itu. Tadi ya. Nah, seperti apa? Di sini ada 3 paragraf. Nah, silahkan dicek. 3 paragraf yang dibahas lumayan rumit ya kosakatanya. Nah, nanti soalnya seperti apa? Soalnya seperti ini. How is the information in the passage organized? Nah, diingat-ingat ya, soalnya seperti ini. Organize itu susunan. Nah, ini juga sudah saya tuliskan di buku. Susunan teks itu ada banyak macamnya. Bisa cause effect, bisa explanation text, description, dan seterusnya lah. Silahkan dicek lagi. Gimana menjawab soal ini dengan cepat? Nah, misalkan di sini ada 3 paragraf di sini ya. Kuncinya tetap sama. Di sini di paragraf 1 kebetulan ada 2 baris ini ya di paragraf 1. Nah, kuncinya di kata konflik. Jelas ya, bahas tentang konflik. Lah, masalahnya pilihan A sampai E itu ngomongin konflik. Lah, gimana biar menjawab ini dengan cepat? Nah, di slide sebelumnya tadi Kak Sonya sudah membahas tentang ini Dek ya, conjunctions atau konjungsi. Maka dari itu harus belajar lagi tentang konjungsi. Teks ini bisa langsung kita analisis dengan menganalisis konjungsi. Yakni konjungsinya adalah ini, on the other hand. Nah, mungkin masih ingat konjungsi on the other hand itu menunjukkan hubungan apa? Nah, hubungan apakah ini? Bukan di tangan yang lain ya. On the other hand itu maknanya adalah akan tetapi atau tapi. Kalau tapi berarti antara paragraf 2 dan paragraf 3 ada hubungan pertentangan. Nah, dari sini kan bisa dicek apakah ngomongin tentang example? Nah, jelas nggak mungkin. Nah, berarti yang hubungannya pertentangan adalah di poin B. Mana kata kuncinya adalah kontras. Kontras kan berlawanan ya. Nah, di situ lah. Berarti balik lagi ya tadi, coba perhatikan namanya ini. Nah, ini penting banget loh ya. Tadi yang sudah kita bahas ya, ini conjunction. Ini silahkan di highlight lagi. Ini penting untuk dihafalkan, gitu ya. Oke, kita balik lagi setelah organization kita bahas transition question. Wah, ini besok peluangnya satu nomor juga. Nah, satu nomor dari 15 seperti nomor 3 ini preceding ini deh ya. Bisa juga paragraf following. Nah, jadi ada 2 kemungkinan, tapi frekuensi atau sering muncul di soal UTBK itu yang ini. Oh, kumat lagi, sorry.
Begini ya. Poin yang nomor 4 yang sering keluar. Ini juga sudah saya tuliskan di bagian triknya juga ada. Nah, untuk preceding, kuncinya lihat yang mana? Kuncinya lihat di sorry. Nah, kuncinya nomor 3 itu lihat di paragraf pertama. Nah, baru dari paragraf pertama kamu tebak topik sebelumnya. Di sini kata kuncinya adalah land. Jadi ngomongin gimana kalau earthquake, gempa bumi itu terjadi bukan di bawah laut, tapi di daratan. Nah, gitu ya. Berarti apa jawabannya? Di sini kata kuncinya land, berarti kamu tarik ke pilihan jawabannya, berarti jawabannya C. Kata kuncinya itu land-based earthquake. Gitu ya. Oke. Berarti yang nomor 4 bagaimana triknya kebalikan dari nomor 3 tadi. Nomor 4 berarti triknya baca yang bawah. Baru dari bawah ini kamu tebak topik selanjutnya. Nah, di sini nah kata kuncinya apa? Di sini ada kata damage sama cause. Nah, berarti kalau ada flooding, tremendous itu artinya besar banget, berarti kayak tsunami itu tadi. Nah, kalau ada flood tadi atau tsunami tadi, maka damage merusak. Merusak bagian mana? Coast. Coast itu daerah pantai. Berarti tinggal dicocokin aja. Yang ada kata coast, nah ini pilihan A, B, C, apa D? Lah damage diganti dengan kata apa? Diganti dengan kata destruct. Nah, destruct, damage kan maknanya sama ya, negatif merusak. Coast berarti di sini. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu deh ya. Ini bisa dikerjakan dalam hitungan detik lah bisa. Ini peluang keluarnya hanya satu, bisa preceding, bisa following ya. Silakan dicek lagi di buku, oke? Oke. Nah, kita lanjut ke next. Ini analogi. Analogi itu kayak kita ngerjakan soal TPA zaman dulu ya, tes potensi akademik, tapi ini English version, versi bahasa Inggris. Di sini hubungan analogi. Analogi itu perumpamaan. Hubungan antara asam amino ini 11 dengan tubuh manusia itu seperti apa. Nah, di teks ada, tinggal kamu cocokkan. Di sini nah, di sini dibahas kalau di teks itu are produce. Nah, gitu ya. Silakan dicek. Di situ produce. Nah, di sini. Sorry, saya cek lagi. Nah, ini loh. Nah, the are produced by the body. Jadi asam amino esensial itu diproduksi oleh tubuh. Mana yang hubungannya sama dengan hubungan asam amino dengan tubuh? Apakah chicken diproduksi oleh eggs? Nah, masa ayam diproduksi oleh telur? Kan kebalik ya. Hujan diproduksi oleh banjir, kebalik juga. Berarti yang sesuai dengan analoginya adalah yang do. Susu diproduksi oleh susu diproduksi oleh sapi tadi ya. Oke, berarti jawabannya do. Kita lanjut. Correlation between paragraph. Korelasi itu berarti hubungan. Kamu cuma ditanya hubungan antara paragraf 1 dan 2 ini apa sih? Nah, hubungannya apa? Nah, di sini berarti kuncinya hubungkan paragraf 1 akhir dengan paragraf 2 awal. Jadi cuma awal akhir gitu aja. Nah, kan ini kan soalnya paragraph 1 and 2 related in that day. Jadi paragraf 1 akhir dan paragraf 2 awal tinggal nyocokin mana kata kunci yang diulang lagi. Contohnya di poin ini ada tying, terus di sini ada juga tied. Tie itu artinya tali atau hubungan. Nah, gitu ya. Berarti paragraf 1 kalimat akhir ngomongin ada tying, hubungan. Tapi hubungannya ternyata misleading. Misleading berarti kan miss itu kan
negatif konotasinya, miscommunication atau misinterpret dan lain-lain. Nah, misleading ini berarti tidak sesuai. Nah, dibahas lagi. Di paragraf 2 kalimat pertama di sini ada kata not be specifically tied. Sorry deh ya, belibet. Oke, jadi ada kata kuncinya tied di sini. Ada kata not. Nah, berarti yang sesuai adalah pilihan C. Di sini ada kata no link. Jadi tied di sini diganti dengan kata link, no-nya diganti not sama aja. Berarti apa hubungannya? Ternyata kekeringan itu tidak ada hubungan sama perubahan iklim menurut teks ini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Next slide. Nah, kita bahas detail information. Detail information juga udah saya bahas di buku ya. Ada dua macam, stated sama not stated gitu ya. Nah, apa itu stated? Stated ada di teks, not stated biasanya yang salah. Oke. Nah, di sini fokusnya di nomor 3 di sini perkataan Nelly beli ya. Nah, Nelly beli di situ namanya diperoleh dari mana? Nah, di sini tinggal nyocokin aja ada di paragraf 1. Oke. Paragraf 1 di situ Nelly beli real name was Elizabeth. Apakah benar? Nah, tinggal nyocokin namanya Elizabeth itu ya Simon. Nah, berarti A betul ya. Sedangkan nomor 3 yang ditanyakan adalah yang not true atau yang salah. Nah, yang salah berarti A betul. Apakah B mentally ill? Nah, dia di situ tidak mentally ill. Nah, taunya dari mana? Nah, di sini saya tuliskan highlighternya. Di sini ada mental, di sini juga ada mental. Apakah benar? Nah, di sini ada kata fake. Fake itu memalsukan. Berarti yang B dia hanya memalsukan. Di sini C namanya berasal dari lagu song. Di sini juga ada. Terus artikel juga ada ya. Berarti yang salah poin yang B. Jadi nggak beneran sakit mental tapi cuma pura-pura saja gitu ya. Nah, terus which of the following ini juga ada di teks, tinggal nyocokin juga ya. Apa yang dia lakukan supaya mendapatkan informasi atau cerita yang bagus. Di sini dibahas di real story-nya. Jadi di situ apakah dia berpura-pura? Nah, sama ya, dia berpura-pura gila atau betul. Apakah dia bekerja sebagai dokter? Nah, dia nggak jadi dokter ya, dia berpura-pura jadi pasien. Nah, gitu. Nah, berarti jawabannya yang D. Jadi ini fokusnya ini ya, ketelitian kalau yang ini. Tinggal nyocokin ke teks. Lalu lah yang ini tipe soal TOEFL yang sering muncul. Poinnya ini, poin ke-8, where in the text biasanya ditemukan. Nah, kuncinya di sini deh ya, lihat line. Line itu penting, lines. Nah, yang ditanyakan itu ada composition. Composition ini bisa diganti kata dengan ini deh ya, made. Berarti baris keberapa? Kalau di sini baris ke-5, berarti di baris ke-4. Berarti jawabannya adalah yang baris ke-4, 5. Berarti yang B ya. Ini pokoknya fokus ke lines. Ini saya kira kalian bisalah, tinggal kalian fokus atau tidak gitu ya. Lanjut. Next. Nah, sekarang kita fokus ke poin ke-9. Di sini namanya ada yang menyebut reparaphrasing, ada restatement. Apa sih? Tipe soalnya besok seperti ini, Dek ya. Silahkan diingat-ingat. Biasanya ada tanda kutip seperti ini. Berarti fokuskan kata yang dicetak miring baru tinggal dicocokkan ke pilihan A, B, C, D. E ya. Nah, kuncinya di cetak miring ini nanti latihan lagi ya, menganalisis mana itu subjek, mana itu predikat, dan seterusnya. Subjeknya di sini, being exposed to second hand smoke, ini subjeknya, saya pisah di sini. Slows, di sini predikatnya, lalu the growth children's lung. Berarti ada 3 poin, S, P, dan O gitu ya. Jadi second hand smoke itu istilahnya perokok pasif.
Misalkan kamu nggak ngerokok tapi duduk di samping temen yang ngerokok, berarti kamu jadi second hand smoke. Ternyata di sini slows, memperlambat. Nah, soalnya jadi predikat ya. Children's lung, lung itu paru-paru. Berarti ada efek ya di sini, ada SPO. Berarti kamu fokuskan ke ini deh ya, lungs-nya. Fokus ke efeknya. Nah, silahkan dicek pilihan A nggak mungkin ya, karena ada premature death. Nah, yang ada kata premature death bisa dicoret. Berarti A salah, gitu ya. Lalu Do juga salah. Apalagi? Nah, udah. Berarti sisa B, C, dan I ya. Nah, silahkan dicocokkan. Kalau yang B, nah B itu salahnya di mana? Ada lagi, sorry. Nah, D itu salahnya di mana? D itu salahnya di kata unclear. Masa nggak jelas? Padahal di sini jelas ya. Berarti B salah. Lalu yang C, second hand smokers have to responsible for the growth delay. Ya, di sini growth delay, padahal growth children's lung. Berarti C juga salah. Berarti sisa jawaban terakhir adalah yang I. Smoke can impair children lung. Nah, gitu ya. Nah, udah jelas, impair itu ya, jadi efeknya merusak ya. Oke, I'm so sorry. Lanjut kita ya ke sini. Di sini ada namanya reference. Reference itu tipe soalnya seperti ini, ada kata refer. Tadi ya. Nah, reference di situ ada kata refer. Nah, reference itu triknya juga sudah saya tuliskan di teks ya. Jadi kuncinya baca kalimat atau kata sebelumnya. Kata sebelumnya di sini adalah ini deh ya. In order to survive this plan. Nah, di sini ada, oh I'm so sorry. Oh, ini error ya. Oh, ini yang, oh my god, I'm so sorry. Nah, this plan. Berarti yang terdekat tadi this plan ini ya. Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjutnya. Ini. Purpose. Oke, ini juga sering muncul di soal UTBK. Nah, purpose ini atau motif, ada juga yang menyebut intention. Nah, ini keluar di soal UTBK. Sorry ya. Lanjut, oke. Di sini ya, ini keluar di soal UTBK SBMPTN 2019. Jadi tergolong baru. Teksnya seperti ini. Lah, tenang saja tadi ya, don't be panic. Soalnya seperti ini, what likely motivates the author in writing the passage. Jadi UTBK dulu yang 2019 keluar seperti ini. Gimana menganalisisnya dengan cepat? Nah, kuncinya di sini ya. Tadi masih ingat 4 jenis teks, report text, explanation text, dan exposition, dan seterusnya. Nah, di sini kuncinya di kata black bear di awal. Nah, di sini adalah teks namanya text report. Loh, kok tahu Mbak itu text report? Soalnya di situ pakai ini ya, tenses present tense selalu berisi tentang deskripsi. Dari situ kita langsung bisa tahu tujuan report text apa. Silahkan buka lagi di buku. Tujuannya kalau nggak to inform ya to describe. Berarti pilihannya kalau nggak B, C gitu ya. Otomatis pilihan A, Do, dan E langsung dicoret. Gitu ya, tinggal B atau C. Nah, sekarang kamu baca antara B atau C yang bahas black bear yang mana ya?
jelas yang B. Kalau yang C salahnya di endemic animals gitu. Oke? Jadi nggak ada 1 menit bisa langsung dikerjakan. Nah, lanjutnya ini mungkin yang agak susah di SBMPTN namanya tone. Nah, tone itu bukan nada dering deh ya, itu namanya sikap penulis. Sikap penulis itu yang mana? Nah, di sini ada cold, sadistik, emosional, deskriptif. Nah, cold itu dingin, apa sadis, apa emosional, apa deskriptif, dilihat di sini. Truman Capote in Cold Blood, di sini ada is well known non-fiction novel. Berarti penulisnya di sini yang mengarang tentang review teks tentang Truman Capote ini kan kayak teks resensi gitu ya. Di sini ada kata is, berarti sikap penulis di sini adalah deskriptif, cuma deskripsikan novel itu aja. Nah, ini juga bisa dikerjakan dengan cepat asalkan ini ya ngerti jenis-jenis tone. Untuk jenis-jenis tone juga sudah saya tuliskan. Lalu poin selanjutnya ini menebak siapa penulisnya. I'm sorry ya, lanjut. Menebak siapa penulisnya, menebak siapa pembaca yang cocok, menebak di mana bacaan tersebut dimuat, dan menebak bacaan tersebut sesuai dengan bidang ilmu apa. Ini ada 4 poin, tapi semuanya nggak keluar di UTBK, hanya beberapa aja. Biasanya yang muncul itu poin 2 dan 4. Seperti apa? Nah, di sini. Poin ini cuma menebak ilmu yang cocok dengan teks ini apa? Apakah ngomongin criminal law, American history, modern American novel, atau literary research? Nah, di sini tadi ngomongin apa? Novel ya. Jadi bukan American history ya, bukan hukum juga, berarti jawabannya yang C. Ini juga bisa dikerjakan dengan cepat. Lalu ini terakhir muncul pertama muncul ya, ini di 2013 ada SBM zaman dulu. Di yang UTBK terbaru juga keluar kemungkinan 1 nomor. Lah di sini soalnya to whom the passage is intended, kepada siapa teksnya ditujukan. Berarti ngapain ini kita menebak siapa pembaca yang sesuai. Nah, dari sini ngomongin mental illness, guys. Nah, mental illness kan penyakit ini ya, kejiwaan. Berarti yang ditujukan ini siapa yang berhak membaca ini? Apakah cuma government, pemerintah, student aja? Berarti kalau saya bukan siswa nggak baca kan ya nggak cocok ya. Berarti yang tepat yang A ya, society, masyarakat secara umum. Nah, lalu poin ke-14. Nah, ini besok bisa kemungkinan muncul 1 nomor sampai 2 nomor ya, nggak mesti. Nah, vocabulary, pelajari ini, poin-poinnya sudah saya tulis. Jadi ada yang nanti keluar cuma 1 kata, ada juga yang phrasal verb seperti ini. Phrasal verb itu seperti rumusnya ini ya, verb plus preposition. Seperti kata take ditambah uwe itu artinya udah beda ya. Give ditambah uwe itu juga artinya udah beda lagi. Nah, nanti pelajari poin ini phrasal verb. Lalu vocabulary-nya ini yang harus kamu hafalkan, ini masuk ke bagian grammar, jadi nggak saya bahas secara detail karena kita fokus ke reading ya. Contohnya seperti ini, ada kata vividly. Nah, akhiran ly itu membentuk apa? Akhiran ly itu membentuk adverb of manner. Contohnya quickly, beautifully, apa lagi ya? Diligently dan seterusnya. Nah, di sini vividly dari kata vivid. Vivid itu artinya jelas. Nah, berarti jawaban poin 14 ini yang C ya, live like. Hampir mirip seperti aslinya gitu ya. Lanjutnya kita bahas hipotesis. Hipotesis kan menebak sebelumnya ya. Untuk hipotesis fokuskan ke penggunaan if sama will.
Nah, ini masuk ke conditional sentence tadi ya. Nah, silahkan dicek. It can be hypothesis from the passage that if a person takes a dozen aspirin within 24 hours, he or she will, apa yang terjadi? Nah, di sini ada kata 24 hours, 24 jam lah. Di sini ada. Apa yang terjadi? Nah, di sini not recommended. Berarti apa yang terjadi? Ya bisa ada efek sampingnya, bisa sampai kematian mungkin ya. Di sini yang ada efek samping yang mana? Yang C ya. Endanger, dari kata danger, bahaya. Nah, endanger berarti membahayakan. Nah, summary ini lanjutnya, ini juga kemarin keluar ya summary. Teksnya seperti ini. Nah, dari sini kamu bisa analisis ya, summary itu ada kata firstly, secondly, thirdly. Di sini berarti kamu harus bisa menebak ini masuk teks apa dari 4 teks tadi. Explanation, exposition, report, atau discussion. Nah, di sini ya, kalau ada firstly, secondly, thirdly, ini menunjukkan argumen. Nah, berarti kuncinya baca aja paragraf 1 atau akhir gitu aja. Jadi mempersingkat waktu banget ya. Nah, soalnya nanti seperti ini. The passage can be best summarized as, nah, summary-nya di mana? Nah, kuncinya tadi kan paragraf 1 dan paragraf terakhir ya, sorry. Paragraf terakhir dan 1 dulu ya. 1 di sini kuncinya ada di paragraf akhir. Kenapa kok gitu? Exposition atau discussion kan memang kuncinya di situ. Jadi khusus kedua teks itu ya. Nah, dari di sini ada kata but. Nah, konjungsi lagi kan ya. But there are also arguments against such a strong conclusion. Against, but. Berarti but itu pertentangan, against juga artinya argumen yang berlawanan. Berarti kan berlawanan. Nah, di paragraf terakhir juga disebutkan, but whatever the long-term effect, parents sometimes find the immediate effect difficult to deal with. Berarti ada orang tua yang merasa difficult juga, masih kesulitan. Berarti masih pro kontra ya. Nah, kalau pro kontra berarti jawabannya apa? Difficult. Nah, ini ya jawabannya C. It is still difficult to decide among parents to use daycare. Jadi tadi balik lagi paragraf 1, 2, 3, 4 nggak usah dibaca, it's okay. Jadi baca poin-poin pentingnya aja. Kita bahas yang terakhir ini nggak saya bahas secara detail karena ini nanti jarang keluar yang terbaru. Ini soal zaman dulu keluar dan ini tergolong susah juga ya. Author's bias. Bias itu artinya sudut pandang penulis. Lebih cenderung kemana? Tendensi ya. Jadi kayak kamu misalkan aku lebih suka orang si dia. Berarti kan masih ada sesuatu ya. Misalkan sukanya karena apa. Kadang nggak jelas itu opininya ya. Kurang bisa di apa istilahnya. Bisa dibuktikan gitu ya secara valid. Jadi nggak valid ini berdasarkan opini penulisnya aja. Nah, nanti soalnya kayak gini. The author's bias regarding salt is lah. Menurut penulis si garam ini gimana? Nah, ini kan ngomongin garam, salt. Garam itu yang kayak gimana? Nah, ini di paragraf pertama ngomong tentang apa sih garam. Nah, kepanjangannya kan ada sodium chloride, NaCl itu ya. Nah, di sini kuncinya di kata essentials. Kata kuncinya di situ. Jadi bias penulisnya ada di, jadi bisa aja di paragraf 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kebetulan di sini ada di paragraf 1 kalimat kedua. Jadi belum tentu selalu di kalimat pertama ya, bisa di kalimat kedua dan bisa kalimat ketiga dan seterusnya. Esensial. Baru ini nanti kita cocokkan ke pilihan jawaban. Jawabannya C. Salt is very essential. Kenapa kok enggak kita jawab A, enggak jawab B? Nah, silakan dicek A dan B itu masuk ke fakta atau opinion. Padahal bias tadi kan opini ya. Opini itu masih bisa dipertentangkan, bisa diperdebatkan. Kalau A, B, do, E, jelas enggak ya? Bisa, itu fakta. Jadi jawabannya yang ini very essential adanya di paragraf 1. Oke. Wah, ini udah lewat ya.
Untuk 10 menit terakhir kita sesi tanya jawab. Lah, ini terakhir quote dari saya, "Straight roads do not make skillful drivers," ya. Ini dari Pak Paulo. Nah, jadi ada jalan berliku, tadi beberapa trik yang udah saya sampaikan. Jadi kalau kamu sudah terlena dengan jalan lurus, nanti nggak skillful ya. Skillful itu apa? Skillful itu berbakat. Jadi supaya berbakat ya terus latihan ini ya, jalan berliku, trik-trik di atas tadi bisa dicoba gitu ya. Oke, mohon maaf sebelumnya Dea gangguan teknis tadi. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Maaf ada salah kata dan juga tadi ya, mohon maaf atas gangguannya. Oke, tetap semangat ini ya untuk berlatih di sini. Jangan lupa terus dipraktekkan. Itu kayaknya sampai di sini untuk penjelasan dari saya.